tadi saya membaca berita tentang adanya seorang pemuda yang dia seolah-olah mendapat bisikan gaib agar bisa mendapatkan ilmu supranatural. Dia memang sebenarnya belajar sendiri tanpa guru, lalu tiba-tiba dia bisa seperti mendengar atau mendapat petunjuk bahwa dia harus meminum darah dari 7 alat kemaluan anak laki-laki yang dia bunuh. Lalu itu terjadi. Kalau Anda mau membaca beritanya bisa di Google, cerita seorang anak muda membunuh 7 anak untuk meminum darahnya dari kemaluan yang dipotong. Itu ada beritanya. Nah, itu seperti itu yang berbahaya ketika Anda belajar tanpa guru atau tanpa pembimbing yang kompeten atau tanpa sebuah komunitas yang tepat. Anda bisa tersesat di dalamnya. Berkali-kali saya bilang bahwa belajar ilmu gaib atau spiritual atau rohani itu bukan sebuah hal yang main-main. Kita tinggal beli, tinggal apa, belajar langsung bisa aman, sentosa, sejahtera, enggak seperti itu. Di dalam supranatural itu banyak banget halangan-halangan dan resiko-resiko yang bisa Anda temui ketika Anda salah mengambil jalan. Maka dari dulu sampai sekarang saya bilang bahwa belajar ilmu gaib itu tumbalnya atau harganya itu adalah diri kita sendiri. Yang dimaksud bukan ruh atau apa, tapi ketika Anda salah belajar, salah menapaki ilmu, maka resikonya bisa sangat berat bagi kehidupan nyata ataupun kehidupan pikiran atau kejiwaan Anda atau keluarga Anda. Ya seperti itu tadi kasus orang yang membunuh orang demi ilmunya biar bisa sempurna dan sebagainya. Itu banyak banget kasus seperti itu. Itu bisikan gaib atau petunjuk gaib yang dikiranya itu dari sosok yang baik, tapi ternyata itu adalah sosok yang kurang bagus atau jahat. Jelas jahat karena menyuruh membunuh. Nah, meskipun kalau di dalam kedokteran pasti akan disebut sebagai gangguan jiwa, ya memang namanya makhluk gaib itu menyasar bibit penyakit dari seseorang. Dia makhluk gaib itu tidak bisa menciptakan penyakit, itu nggak bisa, tapi ketika ada bibit penyakit di dalam tubuh seseorang maka itu dibesarkan, ditiup apinya biar lebih besar dan penyakitnya menjadi langsung parah. Seperti itu pula cara kerja serangan gaib, santet dan semacamnya pada umumnya seperti itu, menyasar bibit penyakit yang ada di dalam manusia. Maka paling sering ya stroke, jantung dan semacamnya, karena itulah yang paling sering ditemui di masyarakat, bibit penyakit yang ditimbun sejak dari kecil itu seperti itu. Nah, bisikan gaib atau petunjuk gaib itu juga salah satu resiko dari ketika Anda memasuki alam bayangan dunia supranatural, yaitu ketika Anda mulai belajar supranatural maka Anda akan masuk dalam area bayang-bayang, di mana bayang-bayang itu sebenarnya sudah mau masuk alam supranatural yang benar. Karena yang namanya bayangan itu pasti ada objeknya. Ketika Anda melihat bayangan Anda sendiri, maka Andalah objek utamanya dan itu bayangan Anda, seperti itu. Tapi ketika kita masuk dalam alam bayangan, kita belum bisa melihat objeknya. Kita baru bisa melihat bayangannya. Itulah resikonya. Makanya harus pakai pembimbing atau guru, karena kita tidak tahu bayangan siapa itu. Apakah bayangan makhluk baik, makhluk jahat, iblis atau apapun, kita nggak tahu. Kita hanya bisa melihat bayangan, dan namanya bayangan itu tidak bisa dinilai dengan tepat. Nah, selanjutnya, apakah alam bayangan itu tidak ada dampak supranatural ya? Tidak ada dampak ilmu supranaturalnya? Tentu saja ada, banyak. Jangan meremehkan alam bayangan ini atau awal-awal masuk ke dalam dunia supranatural. Walaupun seseorang belum bisa memasuki dunia supranatural secara intinya, atau dia belum bisa melihat secara nyata, belum bisa melihat secara gamblang, tapi dia sudah bisa menapaki dunia supranatural atau dunia gaib secara bayang-bayang. Dan di bayang-bayang itu pun juga tetap saja sudah masuk dunia gaib tapi belum bisa melihat objek secara tepat, atau belum benar-benar kebuka hijabnya, penutupnya, seperti itu. Nah, ketika orang sudah mulai masuk pun itu dia biasanya sudah akan bisa membangkitkan bakat-bakat dalam dirinya, atau malah dia akan mendapatkan ilmu tiban di dalam dirinya, ilmu dadaan gitulah. Jadi ketika ada orang udah bisa masuk dalam dunia bayangan atau alam bayangan, maka dia akan
mendapati kemampuan-kemampuan supranatural, ada yang pengobatan, terus ada yang bisa membaca pikiran, ada yang bisa meramal dan sebagainya. Itu alam bayangan, tapi itu sifatnya masih acak, perlu dilatih karena yang namanya bayangan itu belum bisa dikendalikan secara tepat, ya kan. Nah, itulah tadi, alam bayangan itu adalah permulaan, tahap awal ketika kita memasuki dunia supranatural secara nyata. Itu harus dikembangkan lagi, harus diasah dengan guru atau pembimbing atau komunitas yang tepat. Karena salah-salah Anda belajar sendiri, Anda bisa mendapati seperti kasus yang saya bilang tadi, ada seorang laki-laki remaja, baru berapa puluh lah, 20-an atau paling lambat 30 tahun. Aku lihat fotonya tadi, orangnya itu masih muda. Dia membunuh 7 anak laki-laki dan dipotong kemaluannya, lalu diminum darahnya, diolesin sebagian, diminum kayaknya. Lihat aja lah, beritanya ada kok. Itu biar sakti, padahal yang nggak sakti itu hanyalah godaan dari alam bayangan. Resikonya besar memang. Ketika Anda belajar itu emang benar-benar harus hati-hati, harus mantap. Kalau enggak ya resikonya banyak. Memang ada orang yang tidak punya guru, tidak punya pembimbing, tidak punya komunitas, tapi dia bisa. Itu bisa, ada orang seperti itu. Tapi juga tidak semua orang bisa seperti itu. Karena tingkat wadah spiritual, tingkat kematangan pikir orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan diri kita dengan orang lain. Dan orang lain tidak mungkin bisa sama dengan kita dalam tingkatan supranatural atau spiritual, karena setiap orang mempunyai keunikan dan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau saya saran sih, tetap kalau mau belajar ya harus bawa guru yang mumpuni, komunitas yang tepat, atau pembimbing yang benar-benar mampu. Jangan hanya berdasarkan katanya-katanya. Seperti itu. Jadi bisikan gaib itu salah satu dari dampak alam bayangan, di mana intuisi kita atau mata ketiga kita atau kepekaan kita itu sudah mulai bangkit, tapi belum bisa terbuka semua. Jadi pada dasarnya orang yang masuk dalam dunia supranatural itu, dia akan saya simpulkan, dia seperti masuk dalam sebuah dunia. Tapi kalau masih permulaan, kita baru bisa melihat ke bawah doang, baru bisa melihat bayang-bayang, atau secara lebih nyamannya kita hanya bisa melihat seperti melihat wayang. Kita hanya melihat bayang-bayang dari balik kain putih itu. Kita bisa melihat bayang-bayangnya gerak, tapi kita tidak tahu itu bayang-bayang siapa, seperti apa wajahnya. Dia hanya bisa melihat bayang-bayang itu dan melihat dan mendengar suaranya. Nah, itu pula yang berbahaya kan kalau kita benar-benar salah dalam belajar. Makanya harus benar-benar pada guru dan pembimbing. Alam bayangan resiko yang pertama itu. Jadi besok akan saya sambung ke resiko yang kedua. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang ingin saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Besok akan saya bahas semampunya. Dan mohon maaf, ini hanya berdasarkan pengalaman dan bahasa saya sendiri. Kemungkinan ada bahasa lain yang lebih tepat, tapi dengan teori keilmuan lain pasti ada. Cuma mungkin teorinya namanya sedikit berbeda, tapi pada intinya ya sama saja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi video selanjutnya.